tidak sesuai dengan kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rudy Media. Oke teman-teman, semoga kita selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan tentunya kita selalu disandingkan orang-orang yang baik, orang-orang yang bijak, dan tentunya orang-orang yang bermanfaat untuk bangsa ini. Nah, pada video kali ini kita akan mendengarkan sama-sama apa yang sudah dijelaskan oleh Ketua MPR RI ini. Semoga yang dijelaskan Ketua MPR ini bisa bermanfaat dan bisa memahami apa maksudnya, dan khususnya para yang menginginkan pemakzulan Mas Gibran sadar bahwa pemilihan Mas Gibran ini adalah sudah sah dan sesuai prosedur yang ada di negara ini, bahwa pemilihnya itu dipilih langsung oleh rakyat. Bahkan rakyat Indonesia 50% lebih mendukung pasangan Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Dan tentunya kan 50% lebih, berarti kan ada kurangannya. Ya kurangnya ini yang menurut saya ini yang tidak terima, belum terima lah, belum move on kekalahannya. Jadi yang membuat isu-isu, mencari celah-celah gimana caranya untuk memakzulkan Mas Gibran Raka Buming Raka. Kalau menurut saya orang-orang seperti ini baiknya itu berubah bukan arti berubah fisik ya teman-teman, berubah dalam pandangan pikir. Banyak kok para jenderal purnawirawan yang sudah tua, yang sudah gimana ya, sudah mulai berpikir baik, bijak, dan beliau ini sadar bahwa beliau ini sudah tua. Lebih baik kita memikirkan akhirat daripada kita memikirkan dunia. Ya kalau kita mikirnya itu demi kebaikan bangsa, ya kalau cuma membuat kegaduhan kan malah tambah repot ini. Kalau istilah Jawanya itu tua-tua kena coba teman-teman. Langsung saja teman-teman, sebelum kita nonton videonya jangan lupa ya like dan subscribe channel ini agar selalu berkembang dan selalu memberikan penjelasan-penjelasan yang real sesuai dengan kenyataan. Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Siapa yang dicalonkan? Ada Prabowo bersama Gibran Raka Buming Raka, ada Ganjar bersama Mahfud MD, ada Anies bersama Muhaimin Iskandar. Itulah calon presiden dan calon wakil presiden ketika akan Pilpres 14 Februari 2024. Ketika KPU menghitung suara yang dinyatakan unggul dalam pemilihan presiden 14 Februari 2024 adalah pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Raka Buming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden. Digugat, dipersoalkan, diajukan gugatan itu ke Mahkamah Konstitusi, dan oleh Mahkamah Konstitusi kemenangannya dinyatakan tidak ada masalah dan sah. Maka pada tanggal 20 Oktober 2024 atas keputusan tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan prosesi pelantikan yang dihadiri oleh seluruh anggota MPR mayoritas dan puluhan kepala negara, kepala pemerintahan. Itu adalah prosesi pelantikan presiden dan prosesi pelantikan wakil presiden hasil pemilihan umum presiden 14 Februari 2024. Jadi Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah presiden yang sah. Sudah dijawab. Oke teman-teman, kalau kita sudah mendengarkan pernyataan dari Ketua MPR ini kan sudah jelas ya bahwa apa yang terjadi selama pemilihan presiden dan wakil presiden adalah sah, sudah dijalankan sesuai prosedur. Jadi tidak ada celah untuk isu pemakzulan Mas Gibran ini adalah serangan-serangan yang tidak berdasar dan hanyalah membuat kegaduhan bangsa ini. Mendingan orang seperti ini kalau kita berpikir bagaimana cara mencari solusi-solusi yang terbaik mengatasi masalah yang ada di negeri ini, bukan malah membuat opini-opini, membuat isu-isu yang membuat gaduh di bangsanya sendiri. Sungguh-sungguh
menyayangkan ya teman-teman. Kalau kita mendengarkan para tokoh-tokoh yang bijak, kita itu rasanya adem. Dan bayangkan saja kalau bangsa ini dipenuhi dengan tokoh-tokoh yang hebat seperti Pak Surya Paloh, yang beliau ini menurut saya pribadi ya teman-teman, beliau ini adalah tokoh yang baik, yang bijak, yang apa ya, kalau memberikan dukungan kepada pemerintah itu beliau ini tidak memberikan syarat, tidak memberikan apa ya, tidak mau, istilahnya itu mendukung tapi tidak mau menerima imbalan. Ya kalau dikasih ya tidak diterima, kalau enggak ya enggak apa-apa. Beliau ini menurut saya begitu. Contohnya beliau ini partainya ini tampil terdepan membela Mas Gibran soal pemakzulan. Mari kita simak videonya Pak, pernyataan dari Pak Surya Paloh. Semoga kita adem ya teman-teman mendengarkan tokoh-tokoh yang bijak seperti Pak Surya Paloh ini. Mari kita simak videonya berikut ini. Saya kan sudah katakan harus ada basic dasar apa pemakzulan itu, bukan hanya faktor suka atau tidak suka, ya, bukan hanya faktor output kinerja semata-mata. Ada skandal di sana yang tidak bisa terbantahkan. Mungkin itu kita progres atau proses ke arah pemakzulan. Kalau tidak ada hal itu, tidak ada angin, tidak ada hujan, kemudian kita usulkan usulan pemakzulan, saya bilang kita bukan membawa kenyamanan, ketentraman, dan kondusifnya situasi politik dalam negeri. Kita mulai membuat masalah-masalah baru. Sekarang pemilu baru selesai. Pikiran-pikiran Nasdem seperti ini. Tidak menempatkan faktor suka atau tidak suka semata-mata. Tapi bagaimana konstitusi ini kita rawat dan kita jaga bersama. Ya kan? Kalau dasarnya hanya kebencian, wah susah kita ini. Kalau menyatakan aku yang paling benar dalam hidup ini, orang lain semuanya salah, itu juga tidak benar menurut saya. Jadi ya teman-teman, kita itu menilai seseorang itu bukan karena suka atau tidak suka, dan menilai itu jangan, dan yang penting adalah jangan menganggap bahwa diri kita itu paling terbaik dan orang lain itu salah semua. Itu juga tidak benar. Saya sangat setuju apa yang diutarakan oleh Pak Surya Paloh. Jadi kita itu benar-benar menilai seseorang itu bukan karena suka atau tidak suka ya teman-teman. Jadi menilai seseorang itu ya karena apa ya, manfaat apa dari pemikiran beliau ini yang hebat ini teman-teman. Oke teman-teman, semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya yang terbaik adalah semoga bangsa ini dipenuhi tokoh-tokoh yang hebat, tokoh-tokoh yang kuat, tokoh-tokoh yang bijak, dan tentunya tokoh-tokoh yang benar-benar memikirkan rakyatnya, bukan tokoh-tokoh yang mementingkan kelompoknya. Oke teman-teman, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.